Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dengan NIM 22101162200021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, kalian apakah pernah mendengar istilah eksplanasi? Nah, materi teks eksplanasi ini adalah mata pelajaran pada Bahasa Indonesia kelas 11. Kemudian di sini ada mind mapping mengenai materi teks eksplanasi. Lanjut saja, yang pertama ada pengertian. Pengertian teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian, saat kita mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa, tentu saja informasi tersebut pasti berisi tentang eh, kejadian, baik itu berupa hubungan sebab akibat maupun sekumpulan fakta di dalamnya. Nah, kemudian informasi yang ada di dalam peristiwa atau fenomena tersebut disajikan di dalam jenis teks yang disebut dengan teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi ini, penulis harus menggunakan fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat dalam suatu peristiwa tersebut. Bahkan, semua di dalam teks eksplanasi itu harus berupa fakta. Materi selanjutnya mengenai struktur teks eksplanasi. Seperti halnya dengan jenis teks yang lain, sesuai dengan karakteristiknya, teks eksplanasi dibentuk oleh ada 3 bagian. Yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena fenomena ini mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan, baik itu berupa fenomena alam, sosial, budaya, atau lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Itu memuat perincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Nah, untuk rincian yang bagaimana melahirkan uraian yang tersusun atas kronologisnya. Kemudian rincian mengapa melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas atau hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya tadi. Nah, materi selanjutnya, kebahasaan teks eksplanasi memuat secara umum terdapat 2 konjungsi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Biasanya di dalamnya terdapat kata sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, atau sehingga. Kemudian yang kedua, konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, atau pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Nah, di dalam teks itu pun banyak dijumpai kata-kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topik tentang kelahiran, maka istilah-istilah biologi yang muncul. Kemudian apabila topiknya tentang kesenian daerah misalnya, istilah yang muncul adalah istilah-istilah budaya. Nah, materi yang terakhir, pola pengembangan. Terdapat 2 pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat tadi. Nah, dalam pengembangan teks eksplanasi, secara umum sebab dapat bertindak sebagai gagasan umumnya, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik, yaitu akibatnya sebagai gagasan umum, kemudian sebabnya sebagai pengembangannya. Lalu yang kedua, pola pengembangan proses.
Prosesnya itu merupakan urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang berurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Ada langkah-langkah untuk menyusun sebuah proses. Yang pertama, mengetahui perinciannya secara menyeluruh, kemudian membagi proses tersebut menjadi tahap-tahap kejadian, menurut tahap-tahap kejadiannya. Dan yang terakhir, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat menikmati, dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Nah, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.